Ya sebetulnya eh, itu tidak perlu dilakukan ya, karena kan dia lagi di didakwa, posisinya terdakwa di mana seharusnya memberikan suatu simpati eh, dari jaksa maupun dari majelis hakim. Sedangkan posisinya kan jaksa kan nantinya juga akan membuktikan eh, dakwaan tersebut, dan jika jaksa itu kan manusia juga. Jadi kalau misalnya jaksanya merasa dihina atau itu, jadi kan jaksa itu bisa, namanya manusia bisa menuntut semaksimal mungkin, dan itu kan merugikan dirinya. Seharusnya dia mawas diri dan mencari simpati supaya tuntutannya tidak terlalu berat, dan juga hakim juga simpati. Dan kalau tertawanya di dalam persidangan juga bisa contempt of court gitu. Iya. Oke. Nah, Niki terlihat seolah lebih tahu nih soal hukum. Seperti apa tuh mungkin atau merasa? Ya, mungkin dia dapat penjelasan dari penasihat hukumnya. Tetapi kan tetap orang yang mengerti hukum adalah orang yang pernah belajar hukum, orang yang pernah kuliah hukum, terutama pada hal-hal kasus itu tentunya penasihat hukumnya yang lebih tahu gitu. Iya. Eh, Sempat kesel nggak sih Bu melihat sikap Niki yang seperti itu gitu, maksudnya nggak kooperatif terus kayak yang tadi penjelasan itu, sempat kesel nggak sih lihat? Saya sih nggak perlu kesel, karena itu kan dia merugikan diri dia sendiri, dan harusnya penasihat hukumnya memberikan nasihat yang benar supaya dia mendapatkan tuntutan yang ringan, putusan yang ringan. Jadi kita harus bersikap yang baik gitu, sopan, kooperatif. Itu hal-hal yang biasa dipelajari sebagai dasar dari kita mendampingi klien sebagai terdakwa. Kemarin kan Niki sempat mengeluhkan sakit tulang kelainan tulang belakang gitu, itu menurut Ibu seperti apa sih? Apa itu merupakan cara dia untuk meringankan hukuman atau bahkan untuk membebaskan diri gitu? Iya, biar kita udah ngerti ya, semua penasihat hukum juga ngerti, untuk supaya bisa ditangguhkan kita mengatakan bahwa dia sakit ini sehingga dia perlu perawatan. Itu memang satu strategi dari penasihat hukum untuk bisa dikabulkan permintaannya untuk penangguhan penahanan dengan alasan berobat. Itu yang paling ampuh deh. Tapi nggak tahu, nanti kan harus ada dokter yang memeriksa kebenaran itu. Iya. Nah, Niki kan mengajukan permohonan penahanan kota nih, gimana menurut Ibu? Yaitu kewenangan dari majelis hakim, karena kan sekarang udah ada kewenangannya di majelis hakim. Majelis hakim yang akan menilai apakah pantas untuk diberikan tahanan kota atau tidak. Karena kan majelis yang menilai dia kooperatif atau tidak. Karena kan nantinya tidak mau tidak mau terjadi kalau persidangannya tersendat-sendat dengan alasan sakit dan segala rupa. Dan kita kan tahu juga kasusnya dia itu sekarang lagi di Isa Sega lagi mengembang memohon perlindungan hukum kepada Polres Jakarta Selatan untuk kasus pemukulannya itu diproses juga. Jadi memang dilematis ya gitu. Ya. Kan kalau misalnya tadi Ibu bilang masalah dikabulkan atau enggak penahanan kotanya tergantung majelis hakim ya. Majelis hakim, Tapi iya. kalau menurut Ibu sebagai lawyer nih melihat aturan orang mendapat penahanan kota itu seperti apa sih, mungkin kriteria syarat-syaratnya? Ya tentunya di diyakini, majelis hakimnya meyakini bahwa walaupun diberikan penangguhan atau penangguhan penahanan atau di eh, apa eh,
dilakukan tahanan kota, dia tidak akan menghambat persidangan dan akan patuh hadir, dan juga barang bukti dan kemudian saksi-saksi semuanya bisa dapat dihadirkan, dan proses ini berjalan karena kan ada masanya ya. Dalam proses penanganan perkara itu ada waktu tertentu yang harus dipenuhi oleh majelis hakim. Ya, biasanya ya majelis hakim tidak mau menanggung risiko jika melihat seorang terdakwa dianggap tidak kooperatif gitu. Kan penangguhan penahanannya ditolak ya kemarin ya. Menurut Ibu seperti apa, mungkin apa yang membuat? Kalau nggak salah penangguhan penahanan yang ditolak dari kejaksaan ya. Ya itu nyatanya kan memang itu hak subjektif dan hak objektif dari kejaksaan. Kejaksaan tidak mau nanti direpotkan memanggil tersendat-sendat proses hukum ini. Pernah punya keinginan nggak sih mungkin Ibu sama teman-teman yang lain gitu melihat sidang Niki gitu? Ya, ya saya pikir nggak perlu untuk apa, dan kita kan bukan punya waktu yang berlebihan untuk bisa nonton sidang orang lain. Kita hari-hari aja untuk mengurus diri kita sendiri udah sangat penuh waktunya. Jadi kita nggak mau buang waktu untuk menonton sidang juga for nothing ya. Ya, tentunya semua perbuatan itu ada risikonya. Semua perbuatan harus ada pertanggungjawabannya ya. Kalau pelapornya Pak Dito Mahendra merasa dirugikan, ya dia punya hak juga untuk menuntut. Nah, nanti di dalam pembelaan apakah pembelaannya itu bisa dikabulkan oleh jaksa, majelis hakim dan jaksa, ya itu why not ya. Tetapi kan semua supaya jangan terjadi hal ini ya harusnya tidak berbuat hal itu. Untuk apa dia melakukan hal itu? Kan merugikan orang lain. Sekarang nggak boleh mengeluh atau merasa peradilan tidak adil atau penegak hukum tidak adil. Harusnya introspeksi kepada dirinya sendiri. Kenapa terjadi demikian? Kenapa dia tidak jaga attitude-nya, kata-katanya, lisannya, supaya jangan merugikan orang lain. Kalau enggak kan damai-damai aja dalam hidup ini. Sekarang Ibu dan teman-teman yang diharapkan apa sih Bu? Mungkin ya tentunya kita objektif, dan kita melihat kalau perbuatan ini memang merugikan orang lain dan harus diberikan suatu hukuman karena orang lain dirugikan, rusak namanya ya. Kita tentu minta supaya hukum itu ditegakkan, penegakan hukum dan keadilan serta kepastian hukum itu harus dilaksanakan oleh jaksa dan majelis hakim yang mulia. Udah ada komunikasi sama teman-teman yang lain belum sih Bu terkait proses hukumnya Niki di sana? Kita nggak ngurusin, dan kita percaya kepada jaksanya dan percaya kepada majelis hakim. Pasti beliau akan menegakkan hukum sebenarnya sesuai dengan fakta yang terjadi, dan siapa yang dirugikan dan siapa yang merugikan dia harus menerima akibatnya gitu. Masih ada mohon maaf, masih ada rasa itu nggak sih, maksudnya kesel, sakit hati gitu? Saya gimana ya, karena saya nggak perlu sakit hati atas orang yang memang pekerjaannya seperti begitu, menyerang orang, menghina orang, mengecilkan orang, dia lebih hebat. Jadi saya pikir kalau kita sakit hati, kita yang sakit. Jadi biarin aja, nanti itu hukum alam, terutama hukum Allah, itu pasti akan turun tangan untuk
membereskan orang-orang yang telah melakukan perbuatan zolim kepada orang lain.